dan ibu, gitu ya. Jadi kita dapat anak banyak lagi. Selain anak kita di rumah, guru-guru dapat anak banyak lagi. Jalan kemana pasti ibu, jalan kemana pasti pak, gitu ya. Jadi kita dapat banyak. Jadi waktu anak itu lebih banyak di rumah dibandingkan di satuan PAUD. Ya, kalau di sekolah, memang kalau di sekolah saya di awal tahun kapan akan ada kegiatan-kegiatan yang orang tua harus ikut, supaya orang tua bisa mengatur jadwal cuti, jadwal izin, gitu ya. Itu harus dari awal tahun. Karena kalau minta dadakan, kami itu harus siap dengan konsekuensi di mana orang tua tidak datang. Yaitu konsekuensi karena kita buatnya dadakan. Tapi kalau sudah dalam program, sudah tanda tangan, ya artinya kalau orang tua tidak datang kita bisa konsultasi, kita bisa panggil gitu. Karena memang benar, ada tampil anak-anak pasti yang dilihat dari atas panggung itu dicari dari lama atau dari papa, gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai juga. Kita harus kasih tahu program kegiatannya kapan-kapan. Kemudian orang tua itu bisa kita arahkan, Papa Mama kalau yang punya cuti, tolong ambil cuti di sini juga. Gitu. Kalau mau ada izin di sini juga ada, gitu ya. Jadi per semester itu kita sudah kasih tahu ada berapa kali kegiatan yang wajib orang tua ada. Kemudian pelekatan anak usia dini pada orang tua atau pengasuh masih tinggi. Dan yang terakhir keselarasan dan kesinambungan stimulasi di satuan PAUD dan di rumah. Artinya apa yang diajarkan di sekolah diharapkan diterapkan di rumah juga. Jangan di sekolah kita biasakan anak makan sendiri sampai di rumah. Nah, Bapak Ibu jawab sendiri. Jangan di sekolah kita sudah toilet training semua kasih belajar sampai di rumah tetap saja ke toilet dibantu lagi. Jangan di rumah kita sudah buat program di mana anak pakai sepatu sendiri, pakai kaos kaki sendiri, tetap di rumah juga dipakaikan, gitu ya. Jadi kita mau samakan program, makanya bermitra dengan orang tua itu penting, gitu ya. Ada anak saya juga tuh sampai 5 tahun dia pakai pampers ke sekolah. Itu luar biasa gitu, karena akhirnya anak ini kehilangan sensitivitas dia untuk tahu dia harusnya kencingnya itu kapan, dia harus tahan itu kapan gitu, ada gitu, karena kebiasaan pakai pampers itu. Jadi kita harus konsumsi pelan-pelan gitu ya. Next. Morning Ibu, saya adalah kepala sekolah nanti Kak Kristen bersama. Dan untuk materi ini kami tim berdua, yaitu dengan kami nanti sebenarnya beberapa kami yang berkenalan atau langsung materi sebenarnya sesi saja. Baik, saya sudah menikah, punya 1 orang anak laki-laki yang baru datang segera kaya. Minta maaf jadi versi mamanya. Suami saya juga ada 1 sampai 1 ya, itu jadi saya juga dan baik, kita akan memulai materi kita siang hari ini yaitu perencanaan dan kesehatan. Yang pertama kita lihat bahwa harus kita pahami itu ada prinsip indikator kinerja. Yang pertama adalah hubungan pemenuhan layanan esensial PAUD berkualitas. Kalau kita menyampaikan apa? Bukan yang sebelumnya. Jadi dia ada di elemen 3. Silakan lanjut Pak On. Lanjut. Jadi tadi seperti sudah saya katakan bahwa ada 9 seri. Nah, salah satu seri yaitu perencanaan dari satuan PAUD untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan sebagai salah satu anggaran yang efektif. Jadi dan sebelum ada PBD ini. Jadi melalui PBD ini sebenarnya kita diharapkan supaya kita bisa melakukan perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif. Efektif itu artinya tepat guna, tepat sasaran. Lalu dalam mencapai tujuan tersebut, satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan berbasis data. Jadi ini sebenarnya sangat menolong kita sekali. PBD ini sangat membantu kita supaya kita tahu dari kondisi real di lembaga apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita
kebutuhan, bukan karena uang datang lalu kemudian kita bingung mau bikin apa, ya sudah belanja saja, beli saja. PBD ini akan sangat membantu kita untuk refleksi, pembenahan, dan pada akhirnya apa yang kita belanjakan itu tepat sasaran atau tepat guna. Next, paradigma sebelum dan sesudah perencanaan berbasis data. Jadi kalau setelah kita mengisi PBD pasti berbeda dengan yang sebelumnya kita lakukan. Contohnya tadi ketika kita dana BPP turun, sebenarnya kita tidak pusing lagi. Kenapa? Karena pemerintah sudah membantu kita. Ketika kita mengisi evaluasi diri, ya, ada kegiatan refleksi. Nah, kalau dahulu sebelum PBD pengisian integrasi, lalu kemudian berbagai bentuk evaluasi dilakukan. Jadi sama-sama melakukan evaluasi. Nah, ini berbagai bentuk evaluasi yang dilakukan, tapi sumber datanya beragam. Sedangkan PBD ini dia tetap menggunakan sumber data yang sama, yaitu profil pendidikan, satuan pendidikan itu masing-masing. Lalu kemudian mengukur satuan PAUD diinput ke dalam Arkas di tahun 2024. Nah, yang ketiga, manfaat dari PBD bagi satuan PAUD yaitu meningkatkan kesiapan satuan pendidikan kita untuk diakreditasi. Kenapa? Karena konteks akreditasi itu selaras dengan target kinerja di rapor pendidikan. Begitu. Nah, indikator-indikator di dalam PBD itu semua memuat 8 layanan esensial, ya, untuk PAUD HI. Begitu. Oke. Nah, untuk cara melakukan perencanaan berbasis data ini, karena kami tim, saya tidak akan ambil alih semua waktu, tapi lanjutkan sesi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak seharusnya Bu Monika sudah bisa bawa ini karena ini materi saya ketika BIMTEK untuk 100 lembaga di yang pertama. Bu Monika juga ada pada waktu itu sebagai peserta dan hari ini menjadi salah satu narasumber bersama dengan teman-teman yang lain. Artinya materi yang sama saya sampaikan pada waktu itu juga dia sudah terima. Dan hari ini bersama-sama dengan 100 lembaga yang baru untuk kelompok yang kedua, tentunya kita akan belajar bersama-sama. Ingat seperti yang disampaikan Ibu Monika bahwa tidak ada yang super, senior dan sebagainya untuk di lembaga bahkan sampai ke PBD. PBD ini sudah dari tahun lalu sudah kita kerjakan. Hanya apakah ada perbedaan antara tahun lalu dengan tahun ini? Apakah ada perbedaan bagi yang sudah mengerjakan? Bisa saya dapatkan informasinya siapa yang bilang tadi ada? Perbedaannya di mana? Adakah? Oke, silakan. Kalau di tahun ini yang saya temui perbedaan ada tentang masalah nih. Tahun kemarin tidak ada, tahun ini tanya tentang persentase anak yang punya nih lembaga berapa persen. Terima kasih. Terima kasih Bu Shana. Ada lagi yang mau berikan masukan pendapatnya perbedaannya di mana antara PBD tahun lalu dan tahun ini 2023? Hah? Ada tidak? Oke, kita lanjut saja dulu kalau belum bisa kita tambahkan argumen kita karena ada beberapa item yang agak sedikit berbeda berubah khususnya dalam indikator juga. Lalu itu ada beberapa indikator, kemudian kita sekarang ada 3 indikator prioritas akan plus ditambah dengan indikator yang harus kita ambil ketika kita ada dalam layanan PAUD HI, yaitu indikator apa? Layanan holistik integratif, indikator apa? Itu nanti ya. Nanti itu hanya pancing supaya apakah sudah pernah mengerjakan ini atau sudah sempat bahkan sudah mengupload dan sebagainya. Ya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan PBD ya. Apa yang harus dilakukan pertama? Kita aktifasi apa dulu? Akun belajar. Akun PBD sekalipun nantinya kita akan mengupload di PAUDpedia. Jadi langkah yang harus kita ambil pertama adalah silakan
aktivasi 5 akun belajarnya, kemudian unduh. Kemudian kita pahami bahwa tadi sudah disampaikan untuknya di mana PPD akan unduh dari platform rapor pendidikan karena tadi sudah ada aktivasi semuanya. Memahami bahwa tujuan PPD ada perubahan perilaku sudah disampaikan tadi dengan memastikan setiap pihak tidak hanya kepala satuan pendidikan saja mengetahui adanya kegiatan PPD yang dilakukan. Nah, waktu kami mengikuti kegiatan BIMTEK juga di hotel misalnya di Bali, kita BIMTEK PPD di perbatasan kabupaten. Oke, itu memang kita diwajibkan untuk duduk sama-sama juga untuk menginput PPD ini bersama-sama. Jadi bukan hanya kepala sekolah pengelola saja, tapi paling tidak melibatkan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah. Karena kadang-kadang kepala sekolah pengelola belum tahu kebutuhan untuk guru-gurunya itu apa, sehingga itu sudah pengelola isi sudah nanti tinggal menyesuaikan. Nah, sementara pendidiknya butuh ini, butuh itu dan sebagainya dia tidak tahu. Nah, itu diharapkan untuk bisa mengerjakannya. Surat pernyataan ini harus ditandatangani oleh masing-masing anggota bermatre. Itu sebagai kekuatan kita juga. Dan setelah itu kita print, lalu ditandatangani di atas matre, kemudian di scan, baru terkirim. Gitu. Mungkin itu tambahan saja. Semua ada. Kalau kita baca di pesan yang ada di Dapodi, nah itu pasti akan kita tahu kondisi itu jelas. Makanya Bapak Ibu ketika buka Dapodi, jangan melewatkan yang pesan itu. Ya, selalu buka yang tulisan pesan di Dapodi itu, karena nanti semua yang terbaru akan diupload di sana dan kita bisa mendapat informasinya langsung dari situ. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mas. Luar biasa ya, kita berbagi praktik baik, saling mengingatkan supaya lebih baik, supaya lebih lengkap administrasi yang kita buat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bikin surat pernyataannya ini ada berapa tim, misalnya di dalam kepanitiaan itu ada berapa orang. Jadi masing-masing itu mesti menandatangani surat pernyataannya. Ya, sesudah itu dilampirkan di SK. Jumlah timnya harus ganjil, jadi tidak boleh genap, mesti 3, 5, 7 dan seterusnya. Ganjil, tapi tidak boleh 1, karena kalau 1 tidak disebut tim. Oke ya, jadi itu Bapak Ibu sekembalinya dari sini bisa merancang seperti apa bentukan SK-nya. Ada contoh juga, nanti mungkin kita akan bagikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, informasi tambahan bahwa sebenarnya semua program-program itu bisa Bapak Ibu update. Yang penting jangan melewatkan informasi apapun yang muncul ketika Bapak Ibu membuka laman Dapodi, membuka aplikasi Dapodi, terus ketika di tampilan depan dapo.kemdikbud.go.id itu selalu ada info terbaru seputar Dapodi. Baik itu terkait dengan install Dapodi maupun tentang program-program yang terbaru dari Kemendikbudristek ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Atau ada yang ingin berbagi praktik baik lagi, atau mungkin ada yang ingin bertanya, silakan dari KB Impian. CPPK dan sudah valid. Pertama, dia punya aturan itu kepala sekolah tidak bisa, itu hanya guru, pendidik, dan komite atau orang tua. Itu harus 3 orang atau diganjil. Saya coba isi ada beberapa kali dan puji Tuhan saya pikir bisa lolos karena pas masuk di SDM data di TPPK itu ada aturan lagi, dia harus PDF-nya tidak boleh lebih dari 750. Harus dia harus dibawa. Dan itu yang hanya muat itu hanya SK saja. Dan supaya valid dia tidak merah, dia hanya
lagi, akhirnya valid jadi hijau. Jadi itu yang setelah saya ikut isi ini TPPK ini dan akhirnya sudah valid. Terima kasih. Dengan tim ini. Jadi kalau memang kepala sekolah tidak bisa, maka kalau memang harus guru, kita taruh nama guru di situ. Ya, karena KBP-nya juga belum sempat diupload, jadi belum mengetahui ada batasan-batasan seperti apa yang ditentukan oleh dinas di dalam aplikasi atau saat mengunggah. Jadi apabila praktik dari Ibu telah selesai, maka kita bisa membenahi yang punya kita masing-masing yang mungkin kepala sekolahnya telah didaftarkan di situ, bisa kita ubah, kita ganti supaya seperti tadi itu berjalan lancar saat kita mengupload PDF kita. Pertama dia harus di Dapodik B. Itu harus sinkron dulu, isi dulu kepanitiaannya di situ. Di Dapodik B yang versi yang baru itu harus isi dia punya kepanitiaannya sesuai dengan aturan itu ada di sekolah yang tadi pelajarannya. Sekolah pilih kepanitiaan, baru setelah itu ada tambah dan di situ klik, tinggal pilih ada TPPK. Nah itu di Dapodiknya harus isi dulu itu, selesaikan itu. Masukin SK yang kita sudah buat, yang kita sudah hasil rapat, kita sudah buat tim. SK-nya itu harus sama, tidak boleh berbeda. SK yang kita sudah buat dan kita mau ajukan itu harus sama. Kalau berbeda dia punya nomor itu tidak akan, dia tidak akan valid. Nah itu harus isi dulu di Dapodik. Nah, setelah itu selesai sinkron. Setelah sinkron tunggu 1 jam ya. Tunggu dia, karena kalau servernya baik dia akan lancar, tapi kalau tidak bisa tunggu 2 atau 3 hari dari pusat. Jadi kita tunggu waktunya. Setelah sudah bisa baru kita masukin itu SK-nya ini ke SDM TPPK, bukan tulis SDM TPPK. Nanti akan muncul, baru klik di situ nanti ada kata masuk. Nah itu masukin dengan email dan paspor SDM yang kita punya. Setelah itu baru kita buka, masukin itu, kirim itu SK yang kita sudah buat. Nah baru kita akan cek nanti di daerah yang kita, misalnya kita di Kupang, Kota Kupang, cari Kota Kupang NTT, lihat kita punya valid atau tidak. Nanti di situ akan ada, baru kita buka dia kita ada di mana, di Kota Lama, di kecamatan mana Kota Lama, dan kita akan klik Kota Lama. Itu akan terbuka kita sudah ada di situ, data kita ada hijau atau merah, ada terlihat di situ. Iya, pasti ada. Nah itu habis masukin, nah itu tadi habis itu tulis itu keanggotaannya. Setelah masukin tambah, kayak ditambah, bukan di atas ya, klik ditambah. Ya, itu sudah masuk di anggota ya, tulis masing-masing anggota yang kita nama yang sudah ada di SK itu, misalnya ada 3 orang, nah tulis 3 orang, kalau 5 orang berarti tulis semua. Dengan nomor handphone, kalau nomor handphone tidak tulis nanti tidak akan tersinkron di Dapodik. Jadi harus tulis nomor handphone juga, harus lengkap, semua itu harus isi supaya bisa sinkron. Kalau tidak nanti dia invalid. Nah, yaitu langsung anggota ya gitu. Nama langsung anggota. Isi semua yang ada di SK. Kalau tidak ada nama di SK jangan diisi. Setelah itu baru simpan, baru bisa tersimpan.
Jadi Bapak Diki 1, Ibu Dika 1 silakan di masing-masing pemenang kuis. Selamat meminta foto bersama. Selamat siang Ibu Kabit, Ibu Rosde, terkait BIMTEK untuk pengembangan usia dini holistik dan terintegrasi PAUD. Nah, ini 3 hari ini tentu ada sesuatu yang ingin dicapai nih terkait dengan bagaimana strategi pengembangan anak ke depan sesuai dengan target pendidikan nasional dengan kurikulum Merdeka sekarang. Mungkin sedikit Ibu gambarkan tentang latar belakang kegiatan ini. Baik, jadi begini, kita tahun 2022 itu sudah ada perwali tentang PAUD pengembangan anak usia dini holistik integratif. Lalu kita melihat bahwa ternyata secara nasional berdasarkan peraturan Presiden nomor 60 tahun 2017 itu tentang PAUD HI, ternyata ini sangat baik. Kalau untuk pendidikan sendiri, maka begitu banyak ada dari dinas instansi terkait yang punya perhatian yang sama kepada anak usia dini. Ini dijadikan menjadi satu di dalam kegiatan PAUD holistik ini. Goalnya adalah di satuan pendidikan mereka akan menerapkan pembelajaran yang juga di dalam pembelajaran itu ada melibatkan berbagai jenis perlindungan, pengasuhan, gizi, kesehatan itu kepada anak-anak. Jadi guru dilatih lalu pulang mereka akan praktikkan hal baik ini di satuan Pendidikan anak ke depan itu sangat ditentukan dengan fondasi di pendidikan PAUD ini. Iya, karena rencana 2045 itu menghasilkan anak yang anak emas. Ya, 2045 diharapkan dari anak yang akan memimpin Indonesia ataupun di kabupaten kota ini adalah anak-anak output dari pendidikan anak usia dini. Nah, dari pendidikan anak usia dini maka adanya PAUD HI intervensi dari semua dinas terkait. Jadi contoh dari dinas pendidikan kita ada pada peningkatan sumber daya guru, dari dinas kesehatan itu juga untuk kepentingan anak, di situ ada untuk kerjasama dari satuan pendidikan dengan puskesmas yang ada untuk tumbuh kembang anak. Ya, dari Dukcapil itu juga ada tentang KIA, ya, kartu Indonesia anak. Lalu dari kesehatan itu ada imunisasi. Dari ada dinas-dinas terkait yang memang perannya seperti ini sehingga tahun 2045 itu anak-anak yang output dari PAUD ini sudah yang terbaik dari sisi pendidikan. Kita masih menggunakan kurikulum Baik, kalau kurikulum ini tidak semuanya sudah melaksanakan kurikulum yang ada yang masih memakai kurikulum 3. semua dalam rangka upaya menuju ke arah sana itu. Iya, jadi pada prinsipnya adalah semua yang dilakukan untuk pendidikan anak usia dini dalam hal ini pengembangan anak usia dini holistik integratif ini semua untuk kepentingan anak. Jadi apapun yang dilakukan di satuan pendidikan muara akhirnya ada pada anak. Dari segi pembiayaan ini Bu menggunakan. Ya. Jadi tahun 2023 ini setelah COVID ya. 2023 ini ada dana dari APBD 2 yang digunakan untuk kepentingan BIMTEK dan ini dana APBD. Baik. Kasih Bu. Ibu Ketua Panitia. Kakak nama sama kakak saya? Ibu Omi Beni. Ibu Omi Beni. Ibu, secara teknis panitia tentu menjalankan kegiatan ini. Berapa jumlah peserta Bu dari unsur-unsur mana saja dan kemudian terhimpun begini. Ini disiplin sekali Bu. Ya. Luar biasa nih. Terima kasih. Jadi peserta yang kita ambil itu dari 100 lembaga. Jadi kita sebelum ini kita ada BIMTEK 21 lembaga. Jadi kita untuk ini PAUD HI yang untuk kabupaten kota ini kita 1 lembaga yang diambil dari kepala satuan. Jadi yang mengikuti BIMTEK ini kepala satuan lembaga. Secara teknis kita dengan panitia itu kita koordinasi untuk bisa menjalankan rangka yang menginformasikan kepada lembaga materi-materi yang kita berikan juga kita informasikan lebih dahulu materi apa supaya
saat kita buat materi, lembaga-lembaga sudah siap atau mungkin sudah mengerti. Sedikit banyak kita saat kita materi, mereka bisa menanggapi atau bisa menerima dengan baik. Nah, akhirnya bisa merealisasi dengan di lembaga masing-masing dengan baik. Ini diskusi begitu hidup, Iya. begitu dinamika Iya, diskusi kita kelasnya. kita memang dari kita punya pola itu materi duluan. Setelah itu kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya jawab, memberi saran. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan semua dari semua pertanyaan yang diberikan. Hasil Nah, yang setelah itu kita di akhir ini juga kita buat diskusi lagi seperti Oh, sekarang. begitu sekarang. Yang Bapak lihat dari semua materi yang kita bawakan. hasil yang diharapkan dari pelatihan kali ini. Jadi hasil yang kita harapkan itu baru mereka mengimbaskan bukan saja pada lembaga mereka pada sekarang ini yang 100 lembaga ini. Mereka bisa mengimbaskan kepada lembaga-lembaga di sekitar mereka tentang apa itu PAUD HI. Oke, terima kasih, sukses untuk kegiatan kali ini. Ibu, terakhir Ibu Kabid, dalam kapasitas sekarang Mama sebagai Kabid apa Mama? Kepala Bidang Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Formal. PAUD dan Pendidikan Non Formal. Mama, sedikit terkait ke depan jumlah apa namanya anak-anak kita, artinya kelahiran anak kita banyak juga di kota ini, mungkin karena tingkat kesehatan itu cukup baik. Nah, artinya bahwa ke depan anak-anak kita akan tambah banyak. Apakah ada semacam juga pengembangan kelas-kelas baru atau PAUD-PAUD baru dengan ketersediaan guru yang juga memadai dengan kapasitas dan kualitasnya? Jadi ini secara nasional sangat diharapkan adanya pendidikan anak usia dini ini ada di semua tempat, tetapi dilihat dari tolak ukur kemampuan dan persiapan daripada satuan itu. Jadi kalau lembaga mereka mau membentuk PAUD, mereka pengujiannya nanti ke perizinan, dan kita yang memberikan rekomendasi, tapi kita perlu verifikasi apakah lembaga ini layak atau tidak. Karena layaknya gedungnya, yang kedua juga SDM-nya, pendidikan. Jadi saya tertarik Pak. Jadi kegiatan kita BIMTEK ini ternyata oleh fasilitator sebagai narasumber ini mereka punya trik-trik khusus untuk menghidupkan suasana. Ada kuis. Nanti sebentar mereka ada bagi-bagi hadiah ini karena bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan. Tahun depan kami rencanakan ini masih diskusi yang hidup. Ini sebuah diskusi yang hidup dari BIMTEK kali ini. Tidak kaku, tidak apa, tapi juga hidup. Kan memang seperti itu. Jadi pembelajaran orang dewasa yang hadir ini kan adalah orang-orang tua dengan perbedaan. Ada yang pendidikan yang lebih, ada yang sama, misalnya, tapi kita. Apakah dalam rangka peningkatan kapasitas guru-guru ini itu besok lupa jika ada yang punya keinginan ke formal, Bu, seperti apa itu? Jadi begini, kalau mereka ini adalah guru-guru, kepala sekolah, ada yang negeri, ada yang swasta. Ada yang di bawah yayasan, ada yang bersekolah. Begitu. Jadi kalau mereka yang ini kan kita juga tidak tahu berkat Tuhan itu di mana. Mereka masih muda lalu mereka yang ikut tes dan welcome silakan. Artinya Mama menyiapkan kader yang ke depan silakan mereka punya kemampuan yang sudah ada, keterampilan skill yang ada sekarang. Tapi catatan kami ya adalah mereka ada tetap pada pendidikan anak usia dini. Ya, boleh. Dalam sesi dalam BIMTEK ini kita juga membuat satu praktek, pembagian praktek baik dari masing-masing lembaga. Siap. Jadi masing-masing lembaga bisa memberikan seperti apa sekolah mereka dalam menerapkan ini PAUD HI. Jadi sebenarnya PAUD HI sudah ada, dan mereka tidak memahami bahwa itu program dari PAUD HI. Jadi pada saat kita memaparkan materi dan menggunakan materi, mereka berbagi praktek dan ternyata mereka sudah melakukan PAUD HI. Baik, sukses untuk Ibu dan juga Ibu Kabid. Selamat berbimtek dengan anak-anak kita, dengan kader-kader kita. Mungkin ada harapan lain yang Ibu mau sampaikan untuk masyarakat kita terkait dengan kualitas sekarang PAUD-PAUD kita yang sudah luar biasa. Ya, dan untuk masyarakat secara umum, kita Dinas Pendidikan lewat bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal ini, kami mengharapkan orang tua tidak lagi membiarkan anak di rumah, tetapi datanglah kepada satuan pendidikan yang ada di Kota Kupang. Kita ini kurang lebih 273 lembaga PAUD. Nah, jadi jangan lagi orang tua karena menganggap pendidikan itu biasa, bawa anak ke sana karena di situ ada stimulan untuk anak itu diterapkan. Baik, terima kasih Ibu Kabid, Ibu Ros. Ini berbagai tapi
sumber